Film ini dibuka dengan diperlihatkannya prosesi ruqyah mengerikan yang dilakukan oleh Ustadz Kodrat kepada putranya yang bernama Alif. Di tengah proses ruqyah tersebut, sosok yang merasuki si Alif pun berkata, jika Kodrat ini akan tersiksa oleh rasa bersalahnya terhadap anaknya tersebut. Dan tak lama kemudian, tiba-tiba saja singkat cerita, tepatnya 3 tahun setelah insiden tersebut, scene pun kini memperlihatkan di mana Ustadz Kodrat yang sedang mendekam di dalam penjara, dikarenakan malah ia yang menjadi tersangka atas tewasnya Alif saat diruqyah sebelumnya. Dan juga terlihat di sana Kodrat yang masih tidak bisa menerima kenyataan pun, akhirnya ia pun terus menatap foto keluarganya yang kini telah tiada. Dan di saat itu pula, si Abah yang merupakan teman satu sel Kodrat pun kembali mengingatkan dan meminta Kodrat untuk kembali mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi, Kodrat yang sudah putus asa pun langsung menolak karena kini ia sudah tidak lagi mempercayai pada kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun tak lama kemudian datang seorang sipir yang masuk ke dalam sel dengan tingkah yang sangat aneh. Dan tiba-tiba saja tanpa diduga, sipir tersebut ternyata telah dirasuki oleh sosok iblis Aswala, dan ia pun sedang berusaha untuk menghabisi si Kodrat. Di tengah rasa kepanikan tersebut, si Abah yang datang pun langsung meminta para petugas untuk segera menolong si Kodrat. Saat itu Kodrat pun dibuat heran saat tiba-tiba saja ia terlihat sedang menggunakan ihram dan berada di padang pasir yang sangat luas. Di tengah teriknya matahari, Kodrat yang kebingungan pun kemudian berusaha untuk pergi mencari bantuan. Karena merasa telah kufur nikmat, Kodrat yang mendengar suara azan pun kemudian langsung bertayamum dan segera menunaikan ibadah sholat. Dan tanpa diduga, ternyata apa yang Kodrat alami barusan merupakan perjalanan spiritual yang saat dirinya mengalami mati suri. Dan saat itu juga, Kodrat pun terlihat sangat panik saat ia tersadar dan juga sudah berada di dalam kamar mayat. Beberapa bulan kemudian setelah Kodrat dibebaskan, kini Kodrat pun terlihat sedang menempuh perjalanan panjang menuju ke pesantrennya Ustadz Rohim tempatnya dulu menimba ilmu. Namun sebelum melanjutkan perjalanan tersebut, saat itu Kodrat pun terlihat sedang menatap ke arah seorang bocil yang terus menangis di dalam bus tersebut. Tanpa diduga, setelah ia mengalami mati suri, kini Kodrat pun ternyata mampu melihat makhluk halus yang tak kasat mata. Lalu, di tengah perjalanan langkah Kodrat pun terhenti saat ia mendengar suara ruqyah yang dibarengi oleh suara jeritan-jeritan yang sangat mengerikan. Namun meskipun mampu membantu, Kodrat yang trauma pun kini akhirnya memilih untuk pergi dan tidak peduli untuk melanjutkan perjalanannya lagi. Di saat itu pula, 3 ibu-ibu terlihat keheranan saat melihat tingkah Kodrat yang sangat aneh. Setibanya di tempat pengajian, seorang ibu cantik bernama Yasmin kemudian langsung membantu si pemilik rumah bernama Tanti untuk menyiapkan hidangan di pengajian tersebut. Di tengah kesedihannya, Tanti pun lalu mengungkapkan tentang keadaan Jihan yang sudah semakin memburuk. Dikarenakan di tiap tengah malam, Jihan ini selalu mengalami kerasukan ekstrim yang selalu berteriak kesakitan dan seakan tidak bisa mengendalikan tubuhnya.
Namun di tengah obrolan mereka, tiba-tiba saja sambil menahan tangis, Tanti yang tidak tahu harus berbuat apapun lalu berusaha untuk menenangkan putrinya tersebut. Dan setelah mengalami kerasukan ekstrim tersebut, kini pun Tanti syok parah saat melihat Jihan yang sudah tewas mengenaskan. Di sisi lain, Kodrat yang sampai di area pesantren pun heran saat melihat kondisi pesantren yang kini tandus dan juga tidak terawat. Lalu tiba-tiba saja datang seorang cowok gondrong yang terlihat sok keras dan menanyakan maksud kedatangan dari si Kodrat ke tempat tersebut. Dan saat itu juga seorang pria bernama Jafar yang mengenali Kodrat pun langsung menyambut kedatangannya dan langsung mengajak Kodrat untuk menemui guru mereka yang kini sedang terbaring sakit. Setibanya di kamar Ustadz Rohim, Jafar pun langsung mengungkapkan jika guru mereka ini jatuh sakit sejak kematian Alif anaknya Kodrat yang tidak wajar. Dan Ustadz Rohim juga yakin jika hal tersebut ada campur tangan dari sosok iblis jahat. Dan tak cuma itu saja, sakitnya Ustadz Rohim ini juga berimbas buruk pada warga desa yang mengalami paceklik dan gagal panen berkepanjangan. Dan parahnya lagi, selalu terjadi gangguan gaib seperti kerasukan yang kini terus-menerus dialami oleh warga di desa tersebut. Lalu Jafar pun menanyakan tentang kemampuan khusus yang Kodrat miliki setelah gagal meruqyah Alif anaknya tersebut. Mendengar hal itu, Kodrat pun termenung, apalagi ia merasa jika sakitnya Ustadz Rohim ini berkaitan dengan iblis aswala yang pernah ia hadapi. Sesaat kemudian, Jafar yang harus melakukan ruqyah di rumah warga pun kemudian meminta Kodrat untuk menjaga Ustadz Rohim di kamarnya. Singkat cerita, pada malam harinya terlihat Yasmin si janda kembang yang sedang bercengkrama dengan putranya yang sedang duduk di kursi roda bernama Alif. Ya, nama anak si Yasmin sama dengan mendiang anaknya si Kodrat. Di saat itu pula, si Alif yang merasa bete pun kemudian meminta kepada si ibu untuk menemaninya untuk bermain. Akan tetapi, si ibu yang tidak ingin ketinggalan berita gosip di TV pun langsung menyuruh si Alif ini untuk segera tidur. Namun tiba-tiba saja Yasmin pun dibuat heran saat ia mendengar Alif yang sedang mengobrol sendiri. Temennya siapa ya? Assalamualaikum. Di tengah ketakutannya itu, si ibu pun dikagetkan dengan kedatangan putrinya bernama Asya yang baru saja pulang keluyuran gak jelas dan langsung memarahi putrinya tersebut. Lalu si ibunya pun langsung memberitahu tentang kabar meninggalnya Jihan yang diakibatkan karena kesurupan. Mendengar hal itu, Asya yang tidak percaya dengan hal-hal gaib pun langsung menyalahkan prosedur pengobatan yang dilakukan oleh orang tua Jihan. Di tengah percekcokan tersebut, keanehan pun mulai terjadi di kamarnya si Alif. Melihat Alif yang terkapar di dekat lemari, Asya dan ibunya pun langsung membopongnya naik ke atas kasur. Melihat keanehan yang tak masuk di akal, si Asya yang tidak percaya hal begituan pun langsung pergi. Hingga di keesokan harinya, Asya yang akan berangkat sekolah pun menyempatkan diri untuk membantu si ibu untuk merawat si Alif. Akan tetapi, karena besok UTS, si ibunya pun langsung menyuruh si Asya ini untuk cepat pergi berangkat ke sekolah. Namun tak lama kemudian, betapa terkejutnya si ibu saat melihat si Alif ini yang tiba-tiba saja bangkit. Dengan tatapan yang sangat tajam, tiba-tiba saja si Alif ini pun langsung menanyakan di mana keberadaan lemarinya. Kemudian si ibunya pun langsung memberitahu jika lemarinya tersebut sudah dipindahkan ke gudang. Namun tanpa si ibu sadari, ternyata si Alif ini telah dirasuki oleh sosok penghuni lemari. Singkat waktu, pada saat malam harinya sambil menjaga Ustadz Rohim, Kodrat pun terlihat terus berzikir dan berusaha untuk kembali mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun tiba-tiba, di sana Kodrat pun merasakan firasat buruk saat melihat fotonya bersama Ustadz Rohim yang terjatuh.
Sementara itu, di sisi lain si ibu dan Asya terlihat sedang mencari-cari Alif yang pergi entah kemana. Ibu sama Kak Asya nyari kamu kemana-mana loh. Melihat kelakuan Alif yang sangat aneh, si ibu yang mulai muak pun akhirnya berkata, jika si ayah yang selama ini Alif sebut-sebut itu sudah meninggal dunia. Namun tiba-tiba saja menyadari jika Alif telah kesurupan, si ibunya pun langsung meminta kepada Asya untuk menjaga gudang tersebut. Sementara si ibu akan mencari bantuan. Dan singkat cerita, ketika Kodrat membuka gerbang pesantren, ia pun dibuat heran saat melihat Yasmin yang meminta bantuan untuk meruqyah anaknya. Akan tetapi, Kodrat yang masih trauma pun langsung menolak dan meminta Yasmin untuk menunggu Ustadz Jafar. Mendengar Yasmin menyebut nama Alif, sontak membuat si Kodrat pun langsung teringat kepada anaknya. Sementara itu, di sisi lain, Asya yang sedang menjaga pintu gudang pun terlihat sedang menahan tangis saat si Alif ini menyalahkannya atas insiden kecelakaan yang membuat ayah mereka meninggal dunia, serta membuat si Alif ini menjadi lumpuh. Di mana insiden tersebut terjadi saat si Alif bersama sang ayah yang sedang mencari si Asya yang doyan keluyuran bersama teman-temannya. Alif pun lalu berkata jika pada saat ini si ayah sedang bersamanya. Mendengar hal tersebut, si Asya yang melihat gembok tiba-tiba saja terbuka pun langsung mencari keberadaan si Alif. Alif. Mendengar suara Alif di dalam lemari, Asya pun berusaha untuk membujuk adiknya itu untuk kembali ke rumah. Namun tiba-tiba ternyata dengan genjutsunya, sosok yang merasuki si Alif pun memperlihatkan di mana saat itu sedang suasana persiapan pesta kejutan yang keluarga Asya lakukan. Jelas saja Asya pun langsung menangis saat melihat si ayah yang masih hidup. Sontak, si ibu pun syok saat melihat si Asya yang sudah terluka parah. Lalu Ustadz Kodrat pun langsung berusaha membebaskan Asya dari genjutsunya sang iblis tersebut. Kemudian Kodrat yang tidak ingin mengulangi kesalahannya lagi pun kini berusaha untuk meruqyah si Alif dengan sekuat imannya. Sebut nama. Tajalul Musta'an. Terima kasih, Allah. Hingga setelah melakukan adu mekanik yang sangat hebat dengan sang iblis, akhirnya Kodrat pun berhasil melakukan ruqyah si Alif. Dan singkat waktu di tengah perjalanan pulang, langkah Kodrat pun terhenti saat merasakan aura aneh yang sedang mendekatinya. Sontak, Kodrat pun tidak bisa menahan amarahnya saat melihat wujud asli dari iblis Aswala. Namun tiba-tiba di sana Kodrat pun merasakan hal buruk yang akan terjadi kepada si Alif. Sontak ia pun langsung berusaha untuk bangkit lagi. Di saat yang bersamaan pula keanehan pun mulai terjadi di dalam rumahnya si Yasmin. Dan selang beberapa saat kemudian keanehan pun makin menjadi-jadi.
malam. Tetapi anehnya kesurupan si Alif pun langsung terhenti saat si Ustadz Jafar datang ke rumahnya si Jasmine. Hingga sesaat kemudian Jafar yang akan membawa Alif ke pesantren pun tiba-tiba saja dihadang oleh si Kodrat. Di tengah kepanikan, Kodrat pun mengungkapkan jika ia harus segera menolong Alif agar iblis Aswala tidak menjadikan Alif sebagai korban berikutnya. Akan tetapi, Jafar yang tidak ingin Kodrat mengulangi kesalahannya pun langsung menolaknya. Apalagi ia merasa jika Kodrat pasti hanya berusaha untuk menuntut balas pada si iblis atas kematian anaknya sebelumnya. Di keesokan harinya, Asya pun terlihat sedang bercerita kepada si Kodrat tentang penyesalannya karena tidak mempercayai hal gaib dan juga agama. Dan kini ia pun mulai mempertanyakan tentang takdir Tuhan. Mendengar hal itu, Kodrat pun berkata jika takdir yang Tuhan berikan itu merupakan jalan terbaik untuk umatnya. Dan juga Tuhan tidak akan memberikan cobaan melebihi batas kesanggupan dari umatnya. Mendengar nasihat tersebut, sontak membuat si Asya pun langsung tersadar. Dan saat di tengah obrolan mereka, terlihat ayah Jihan yang sedang menenangkan istrinya di pinggir jurang tiba-tiba saja mengamuk dan menghampiri Kodrat yang satu pesantren dengan si Jafar. Di sana si ayah pun muak dengan Ustadz Jafar yang telah menjual agama demi memperkaya dirinya sendiri. Dan juga si Jafar ini selalu memeras harta warga dengan melakukan ruqyah. Buat harta dan kekayaan, pergi! Singkat cerita, setelah kondisi Alif membaik, Kodrat pun langsung menanyakan apakah benar Jafar ini sering memungut upeti untuk ruqyah. Mendengar hal itu, Jafar pun mengungkapkan jika apa yang ia lakukan tersebut merupakan salah satu upaya untuk membangun kembali pesantren mereka. Tetapi menurut Kodrat, apa yang Jafar lakukan itu justru membuat para warga semakin menderita. Apalagi hal itu jauh dari apa yang telah Ustadz Rohim ajarkan. Merasa tidak terima dengan ucapan tersebut, Jafar pun langsung mengusir si Kodrat dan meminta rekannya untuk membantu Kodrat segera membereskan barang bawaannya. Di malam harinya, kali ini si ibu dan Asya pun terlihat sedang meminta si Alif untuk meminum air doa pemberian dari si Ustadz Jafar. Namun tiba-tiba, Bismillahirrahmanirrahim. karena listrik mati, si ibu pun kemudian pergi ke gudang untuk mengecek kondisi genset di rumahnya. Dan di tengah suasana yang sangat mencekam itu, si ibu pun segera mencari bensin cadangan untuk segera diisi kembali. Namun tiba-tiba saja di sana si ibu pun kembali mendengar suara aneh dari dalam lemari tersebut. Betapa mengerikannya, kini si iblis Aswala itu pun telah merasuki tubuh si ibu melalui luka di pundaknya. Hingga sesaat kemudian, Alif dan Asya pun panik saat mendengar suara pintu rumah yang tiba-tiba saja terbuka dengan sendirinya. Asya. Saat ibunya memanggil, ternyata Asya ini disuruh untuk segera mencari si Ustadz Jafar. Dan tanpa berlama-lama, si Asya pun langsung pergi tanpa mengetahui jika si ibu ini sudah dirasuki oleh si iblis Aswala. Sementara itu, di sisi lain, Kodrat yang berpamitan pada Ustadz Rohim pun tiba-tiba saja mendengar suara Ustadz Rohim yang memanggil namanya. Lalu Ustadz Rohim pun membisikkan sesuatu dengan kalimat Jafar berhala. Mendengar hal itu, Kodrat pun merasa jika ada yang tidak beres dengan pesantren ini. Dan saat Kodrat akan pergi, ia pun menanyakan keberadaan si Jafar sekali lagi kepada para rekan-rekannya. Setelah berhasil mengalahkan anak buah si Jafar, Kodrat pun lalu bergegas untuk mencari si Jafar. Dan betapa terkejutnya si Kodrat saat melihat si Jafar ini yang ternyata selama ini telah bersekutu dengan sang iblis.
Saat Kodrat terpojok, Jafar yang sok GG pun langsung mengambil semangkuk darah dan meminta Kodrat untuk segera menyembah sang iblis Aswala. Namun dengan keimanan yang sangat kuat, Kodrat pun menepisnya dan langsung bangkit. Melihat hal itu, Jafar yang tidak akan membiarkan Kodrat hidup pun langsung mengeluarkan jurus golok supernya. Akhirnya, setelah melakukan adu mekanik yang sangat sengit, Kodrat pun berhasil membuat Jafar terkapar. Dan di saat itu pula, Asya pun datang untuk segera mencari bantuan. Sementara itu, di sisi lain, si ibu yang telah dirasuki si iblis pun terlihat akan membakar gudang rumahnya sendiri. Bahkan tak cuma itu saja, ternyata si Alif anaknya sendiri pun juga akan dikubur hidup-hidup. Asya, Dan saat Kodrat bersama Asya datang, ia pun langsung menanyakan di mana keberadaan Alif. Namun bukannya menjawab, si iblis pun malah justru yakin jika kali ini ia bisa menyesatkan si Kodrat. Mendengar hal itu, Kodrat pun langsung menyadari jika si ibu telah dirasuki oleh iblis Aswala. Sambil merunduk bak seekor asu, si ibu pun mengungkapkan jika ia telah mengubur Alif hidup-hidup. Saat si ibu diruqyah oleh Kodrat, di sana Asya pun berusaha untuk menyelamatkan si Alif. Tapi bukannya teruqyah, si iblis ini malah akan meruqyah balik si Kodrat. Setelah dijilat oleh iblis Aswala, Kodrat pun langsung membersihkan najis Mugalado tersebut menggunakan tanah di dalam rumah tersebut. Di saat itu pula, Kodrat yang terluka parah pun akhirnya dengan sekuat tenaga kembali untuk meruqyah si ibu. Dan akhirnya setelah melakukan adu mekanik yang sangat sengit, Kodrat pun berhasil membebaskan si ibu dari pengaruh si iblis Aswala. Dalam kondisi yang masih sempoyongan, si ibu pun panik saat melihat bekas galian di tempat tersebut. Sontak Ustadz Kodrat pun kaget saat melihat putranya yang bangkit kembali dari kuburannya si Alif. Lalu dengan genjutsunya, si iblis Aswala pun kembali untuk berusaha meruntuhkan imannya si Kodrat. Setelah mengingat hal tersebut, kini Kodrat pun berusaha untuk mengikhlaskan anaknya dengan berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Meskipun lagi-lagi gagal meruntuhkan imannya si Kodrat, si iblis yang frustasi pun lalu berkata jika ia akan tetap berusaha untuk menyesatkan umat manusia sampai kiamat. Dan akhirnya Kodrat pun berhasil melakukan ruqyahnya dan membebaskan si Alif dari pengaruh si iblis.
Dan kini Kodrat pun terlihat sudah ikhlas dan merelakan kematian putranya. Singkat cerita, 6 bulan kemudian ladang para warga pun kini terlihat kembali subur dan juga makmur setelah si Kodrat ini berhasil menyingkirkan pengaruh si iblis di desa tersebut. Dan terlihat pula pesantren yang kini telah kembali ramai didatangi oleh para santri yang akan menuntut ilmu di tempat tersebut. Bersamaan dengan hal itu, Kodrat yang melihat kondisi Ustadz Rohim yang semakin membaik pun langsung berpamitan untuk melanjutkan perjalanan. Di mana kali ini ia akan mencari sosok iblis yang telah merenggut istrinya. Namun sebelum pergi, Ustadz Rohim pun memberikan motornya untuk mempermudahkan perjalanan untuk muridnya ini. Saat di jalan, Kodrat pun terhenti saat melihat keluarga si Alif yang memanggilnya. Dan ternyata mereka hanya ingin berpamitan sembari menunjukkan jika kali ini Alif sudah bisa berdiri. Dan setelah selesai berpamitan, Kodrat pun langsung bergegas untuk melanjutkan perjalanannya. Dan film pun berakhir di sini. Nah, itu dia alur cerita dari film Kodrat tahun 2022. Oke, mungkin segitu aja untuk video kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai selesai. Jika kalian suka dengan channel ini, silahkan klik tombol like, komen, dan juga subrek. And see you the next video.